Ya kalau nggak merah kambing ya rugi tuh. Namanya orang tani kan, misalnya orang tani pulang bawa rumput itu namanya kalau orang miara kambing itu diibaratkan celengan. Oh, Nah gitu, kita sambil tani, kita punya celengan, ada rumput kita bawa pulang, daun singkong bawa pulang. Ya nama saya, nama aslinya Pak Sugiono, dengan nama panggilan sehari-hari Mbah Seger. iya. Kenapa kok dipanggil Mas Seger, Mas? Dulu. Dulunya waktu saya kecil, waktu bapak saya masih di kampung, Mm-mm. itu saya sakit-sakitan. Oh, Setelah bapak kami pulang dari kampung, anaknya dia namanya siapa? Namanya Sujarno. Pantesan anak dinamakan Sujarno, bocah di Jarno. Pantesan sakit-sakitan. Kita ganti. Ganti tidak dikasih artinya itu tanda jenang merah itu enggak. mm-mm. Terus kita ganti namanya Seger, dan Seger Waras. Alhamdulillah. Jadi Ya sampai gitu. sekarang itu nama itu membuat jenengan apa ya? Percaya diri, Mbak ya? Terus awal mula jenengan peternak kambing itu gimana ceritanya, Mbak, dulu, Mbak? Ceritanya dulu itu saya kambing pertama. Mm-mm. Kambing saya geser ke sapi. Ke sapi itu saya dulu cuma ngikuti, dipercaya oleh Pak Sukar almarhum dengan Mas Tarmin Rejomulyo. Yeah. Itu saya nggak punya modal, Mm-mm. hanya cuma kebenaran dan jujur. Saya setelah bisa ngecek itu saya dikasih uang sama Pak Sukar, suruh beli sendiri. Setelah itu saya dapat sapi. Apa kamu bisa membuangnya semacam ini? Saya sanggup, bisa Pak. Itu terus kambing ini, sapi ini sudah main HP, saya berhenti. Kambing itu awal semula kalau nggak percaya hanya punya uang 2.500, 2,5 juta. Tetangga saya mau ngutangi satu kandang, harganya berapa? 10 juta. Nah, saya itu nggak punya duit, kita berani nawar. Ini kalau di mata uang kan sekarang berani saya cuma 9 juta. Nah, setelah itu saya begini, kalau diperpanjangkan bulannya saya mau. Nah, harganya 10 juta diperpanjang bulannya, ditempo lagi gitu. Terus sampai awal sekarang ini. Ini saya lihat, Mas, di tempat sampean tuh banyak banget kawan-kawan. Kan sampean nggak nggak pakai WA, Mbak ya? Enggak. Tapi kok bisa, Mbak? Kok dari Karang, dari Lampung Timur, dari Lampung Tengah, kok bisa kenal sampean itu seperti apa perjalanan sampean? Dulunya itu katanya kok, kamu dari mana, Kak? Saya dari Tanjung Sukarami. Sukarami itu mana? Tanjung Karang. Kok bisa ke sini? Dari mulut ke mulut katanya. Kalau cari kambing baik di tempatnya Mbah Seger, itu yang membawa orang dari sekampung malah gitu. Masih muda, masih bujang yang bawa sini. Itu sekali beli dua itu nggak kurang dari 4 juta. Kita ngomong yang ini jujur Pak, Mas, ini jujur, ini belian 17,5, tapi saya jualnya harus 2.000. Ya kalau ini nggak dari pasar, ini kita jualnya 2.000. Ya udah Mbah, nggak kita tawar. Uangnya dibayar yang 2.000, yang satu masih belum dibayar, besok kita ambil. Alhamdulillah ya, diambil. Saya ambil. Terus kok sampean seneng kambing yang long, speknya bagus-bagus itu, spekulasi sampean gimana tuh, Mbak? Prinsip saya begini, kalau saya misalnya beli kambing jelek, orang nggak seneng, ngeritkan aja sudah nggak semangat. Kalau kambing kita bagus, orang pasti tertarik. Jadi saya ngaritkan itu, saya nggak lelah, nggak punya lelah gitu loh. Terus kemarin Mbak, sampai kan punya apa ya, punya prinsip itu, kok kenapa harus kepala hitam tuh, Mbak? Ya dulunya memang di objek kan kepala hitam. Jadi kalau lihat, wah kepala hitam, ya kepala hitam sikat aja. Tempatnya dulu kenal kepala hitam, tempatnya Juli. Juli itu borong punya Pak Lurah, Mindar, sekarang sudah meninggal itu. Berapa ekor aja, udah. Tampung sampean, Mbak ya? Iya. Alhamdulillah di sini laku ya, sesuai lah, hasilnya sesuai. Maka sekarang sampai bisa panjang sekarang. Nah, kalau
Di desa, ini desa Mbak ya? Ya, Kalau desa ini kalau nggak pelihara kambing rugi nggak Mbak? ya kalau nggak merah kambing ya rugi tuh. Namanya orang tani kan, misalnya orang tani pulang bawa rumput itu namanya kalau orang miara kambing itu diibaratkan celengan. Nah gitu, kita sambil tani, kita punya celengan, ada rumput kita bawa pulang, daun singkong bawa pulang, daripada nanam daun singkong diambil orang. Nah, gitu. Caranya kalau orang tani itu kalau bagi saya loh. Kalau bagi orang tua gitu. Kalau orang nggak mempunyai kegiatan, nah, sepertinya orang bengong. Iya kan? Betul. Pasti. Ya, hari itu dimasuk panjang, padahal kalau orang mulai kesibukan hari itu cuma Sebentar Mbak ya. Nah, sebentar. Tahu-tahu luhur, tahu-tahu ngasar, tahu-tahu maghrib. Cepat katanya hari itu. Manfaat kambing itu bagi masyarakat itu apa sih Mbak selain dagingnya? Ya banyak kemanfaatannya. Apa aja Mbak? Ya kotorannya biar bisa untuk pupuk. Kalau besaran, kalau miara sendiri nggak beli, itu keutamaannya. Nah, itu banyak utamanya. Ikan kambing sama ikan sapi, kalau saya pribadi suruh memilih, sudah masaknya pilih ikan kambing. Jadi kalau saya, makanya sehat ikan kambing. Terus sampai nih Mbak ya, ini umur berapa Mbak? Mohon maaf nih. Saya kalau nggak keliru tuh lahiran tahun 56 sampai sekarang sudah 2000 berapa ini? 2024. Kalau enggak salah saya hampir 70-an ya. Umur 70 Mbak? Enggak, kalau bagi saya enggak. Kalau orang lihat tahu. Yang penting enggak hujan. Kalau saya enggak hujan itu soal cari rumput itu kita sepelekan. Mantap banget ini. Ini hanya sedikit, dulunya sama mentok 27, 28. Ini sudah banyak yang karena saya senang. Itu loh. Saya melihara apapun kalau saya senang, kambingnya juga sehat, pikirannya senang tetap kuat, gitu loh. Karena senang, gitu loh. Ya kalau nggak senang, nggak mungkin semangat, gitu loh. Maupun mari apa-apa kalau nggak semangat, nggak dilantari dengan ikhlas, nggak jadi. Senang itu ada kaitannya dengan rasa syukur nggak Pak? Iya, rasa syukur dong. Harus syukurnya gini, saya sedangkan diluhkan kambing, saya nggak kemakan 1 hari, misalnya tahu sakit itu saya sudah ngeluh. Daripada kambing saya yang sakit atau yang nggak makan, mending orangnya. Kalau orangnya kan bisa cari, kalau kambing mana bisa cari, mau dikerangkeng kandang kan gitu. Tanggung jawab kita ya Mbak. Cuman nggak bisa ngomong aja hewan itu. Mohon maaf, kalau kandang itu Mbak ya, itu masalah menghadap atau tata letak itu ngaruh nggak sih Mbak sama kambingnya Mbak? Ada yang ngaruh juga. Gimana itu Mbak? Nah, kalau mengiris sapi atau kambing, jangan di belakang rumah pas. Itu harus diolehkan. Kalau orang tua dulu di sampingnya, mau samping kanan maupun di samping kiri, jangan di belakang pas gini. Karena kan pertama kalau mepet dari rumah di belakang rumah itu nggak dapat sinar matahari, itu yang pertama. Keduanya yang nggak kuat kambingnya. Jadi ada 2 opsi Mbak ya. Yang pertama karena ada mitos nggak boleh di belakang rumah. Yang kedua emang nggak dapat sinar matahari. Iya. Kemungkinan kalau di belakang rumah itu sama apa sirkulasi udara dalam rumah itu mengganggu nggak sih itu untuk kalau di dalam? Kalau di dalam, tapi jangan di belakangnya, di sampingnya boleh-boleh saja. Jadi jauh Mbak dari rumah Mbak ya? Di sampingnya, misalnya rumah dapur sini kan. Nah itu sebelah sana apa sebelah utaranya sekarang apa sebelah selatan gitu. Ini saya lihat kan kambing sampean tuh banyak. Tapi kok nggak bau, itu apa rasanya Mbak? Itu kalau bagi saya itu bukannya nggak bau, nggak kita obati, nggak apa loh ini. Itu kotoran kalau sudah penuh kan kita bongkar. Ini kalau bongkar 2 kali udah dapat duit, kalau nggak kalah itu 1 juta sudah lebih loh kotorannya ini. Mantap. Terus di Metro Kibang sini harga kohe atau itu berapa Mbak?
ya tinggal kebutuhan yang cari atau kebutuhan yang punya. Terkadang ada yang 15, terkadang saya butuh ya 13 kita kasih. Yang membutuhkan sana itu yang minta kotorannya itu ya 15 ya mau juga. Gitu. Mbah, motivasi untuk kawan-kawan ternak, Mbah. Ya. Caranya itu kalau biar semangat, itu nomor 1 pokok uang. Kalau kita punya uang pasti semangat. Iya enggak? Iya betul. Kalau enggak punya uang, cuman sana sini hutang boleh enggak? Gimana bisa ya kalau bisa dipercaya, kalau enggak? Gitu kan. Kalau sekarang, misalnya kalau sekarang ini ya perempuan. Yang paling laku. Apalagi gemuk. Kalau berarti gemuk, penjualan kambing itu ada momennya, Mbak ya? Momen-momennya yang penjualan yang bagus itu yang apa, Mbak? Yang babon tuh momennya apa pas panen, apa yang jantan, apa kayak gitu? Itu coba jelaskan, Mbak. Kalau itu momen jual beli, kalau panen itu memang tarik. Walaupun kecil, walaupun besar tarik. Apalagi kambingnya bagus, lebih tertarik. Gitu loh. Misalnya dulunya belinya cuma 15 ya sampai 17,5 kalau panen. Karena orang tani semua membutuhkan. Kalau semacam ini sepi. Orang tani larinya ke ladang, punya dijual gitu loh. Terus sedangkan pembelinya juga susah, kalau enggak laku-laku juga susah. Oh, kayak gitu. Ini bandut kawin bandut mau ini belek campur belek ngene pilihnya wong iki campur domek dan ini lalu caranya ayo belum